Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu, pastinya saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kalau kalian kangen sama permainan saat era romantik, yaitu era 90, 80-an, bahkan 70-an, kalian harus melihat permainan dari Jordan Van Foreest melawan Anish Giri di babak ke-11 ini. Ya, Jordan Van Foreest merupakan juara bertahan tata steel di tahun lalu, sementara Anish Giri merupakan pecatur nomor 1 Belanda. Ini merupakan dejavu atau partai ulangan ketika mereka saling hantam ya untuk merebutkan gelar juara di tahun lalu turnamen tata steel. Dan pada akhirnya Jordan keluar sebagai juara tata steel di tahun lalu. Nah teman-teman, Jordan memiliki 5 poin dari 10 babak, sementara Anish Giri 6,5 poin dan menempel ketat pimpinan klasemen Magnus Carlsen yang memimpin dengan 7 dari 10 babak. Bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. Jordan putih, Anish Giri hitam. Ya, Jordan Van Foreest membuka dengan D4, kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, teman-teman. Ini merupakan pattern dalam pembukaan Nimzo Indian. Ya, putih menjawab dengan A3 dan di sini mendapatkan tanda tanya dan tanda seru karena kebanyakan ya pemain putih dalam game-game permainan catur lebih banyak variasi menteri C2 yang dipilih. A3, Anish gajah makan kuda, pion B makan gajah, dan B6. Nah, apa maksud dari langkah B6 teman-teman? Selain untuk mengembangkan gajah Fianchetto, dia juga bertujuan untuk mengancam pion tumpuk di petak C4. Dan pion C4 ini dengan variasi A3 menjadi weakness bagi pemain putih. Ya, ini merupakan Nimzo Indian variasi semis variation teman-teman, atau accelerated. Putih menjawab dengan F3 dan Anish Giri kuda C6 dengan tujuan untuk kuda A5 dan mengancam pion C4. Ya, putih menjawab dengan M4, kuda A5, gajah D3 dengan tujuan menteri E2 menjaga pion C4. Gajah A6 dimainkan, menteri E2. D6 mendapatkan tanda tanya dan tanda seru karena di sini langkah terbaik untuk hitam pilihan lainnya adalah C5. Ya, langsung memberikan tekanan pada pion D4 dengan tujuan benteng C8. Ya, selanjutnya di sini D6 dipilih, F4 dipilih oleh Jordan Van Foreest, menteri D7, kuda F3, menteri A4 ancam pion C4. Ya, putih menjaga kembali dengan kuda D2. E5 dimainkan oleh Anish Giri, putih rokade, hitam rokade. Ya, pion F makan D5, pion D makan E5, benteng B1 dimainkan, mencegah kuda ke petak B3. Kemudian hitam menjawab C5. Nah, Anish Giri melakukan kesalahan di sini dengan tidak menjalankan langkah kuda E8. Nah, teman-teman, coba pause videonya dan spare waktu 10-15 menit. Coba temukan langkah terbaik untuk Jordan Van Foreest. Ini merupakan momen kunci bagaimana Jordan Van Foreest setelah langkah ini memiliki dominasi permainan, teman-teman. Ya, tepat sekali apabila kalian memilih benteng makan kuda F6. Boom. Ya, kalau secara materi, benteng nilainya 5 ditukar dengan kuda yang nilainya 3, ini merugikan bagi pemain putih. Tapi catur bukan hanya tentang materi, teman-teman. Tapi catur adalah bagaimana permainan mendapatkan raja lawan. Ya, pion G makan F6, menteri F3 ancam pion F6, menteri C6 jaga pion F6. Jordan Van Foreest D5, menteri D6, kuda F1 dimainkan. Ya, Jordan Van Foreest memulai king huntingnya atau menargetkan raja lawan di sini dengan kuda F1 tujuannya kuda G3, kuda F5, menteri G4 dan mencari skakmat di petak G7. Anish Giri langsung menjawab dengan raja H8, kuda E3 dimainkan. Pilihan lainnya adalah untuk kuda G3. Kemudian kuda E3 tujuannya kuda F5, langsung dijawab taktis gajah C8. Gajah D2, benteng G8, gajah E1 manuver, benteng G6, gajah H4. Benteng H6 ancam gajah di petak H4, menteri F2 menjaga, gajah D7, benteng F1, raja G7 mendapatkan tanda tanya 2. Yang berarti itu merupakan langkah blunder, sobat pencinta catur. Nah sekarang sobat, coba cari langkah terbaik untuk pemain putih dalam
posisi kesalahan yang dilakukan oleh pecatur nomor 1 Belanda Anies Giri. Langkah yang harus dilakukan adalah kuda B7 tadi ya, di sini. Nah, bisakah kalian tebak langkah terbaik putih di sini? Ya, tepat sekali, gajah ke petak E2. Lihatlah bahwa ya walaupun sekarang putih tidak bisa melakukan kuda F5 secara langsung ya teman-teman, karena dijaga gajah D7, maka gajah E2 ini kenapa dinilai langkah yang bagus? Karena tujuannya untuk menghilangkan penjagaan dari gajah D7 ke petak F5, yaitu dengan gajah G4. Kemudian benteng G6 jaga letak G4, H3 di sini, dan gajah H3. Ya, apakah H3 pion yang gratis atau pion jebakan, teman-teman? Tapi di sini mendapatkan tanda tanya gajah H3 karena harusnya hitam memilih benteng G8 di sini untuk mengaburkan rajanya ke petak F8. Ya sobat, karena ada langkah gajah H5, ancam benteng G6, gajah ke D7, kemudian gajah G6, Fg6, gajah F6 skak, raja G8, menteri H4 dimainkan oleh Jordan Van Foreest. Kemudian benteng F8, benteng F3, benteng F7, menteri G5, kemudian menteri F8, menteri E5, kuda B7. Finally, akhirnya di langkah ke-34, kuda yang tadinya offset, yang terlihat gabut, AFK, akhirnya join the fight kembali ya. Akhirnya mengikuti peperangan kembali. Dan tapi bukan pemilihan langkah yang tepat dengan kuda B7, teman-teman. Karena harusnya di sini hitam memilih H6 dengan tujuan mengamankan raja ke petak H7. Ya, setelah langkah kuda B7, Jordan Van Foreest melanjutkan dengan menteri F4 untuk mengaktifkan pionnya. Kuda D6, E5, kuda E8, D6, kuda makan gajah, pion E makan kuda, dan menteri E8. Kemudian kuda D5 dimainkan, menteri S1 skak, raja H2, dan menteri D1. Ya, hanya memberikan ancaman di sini, menunggu apa yang akan dilakukan oleh putih. Kemudian, teman-teman, bisakah teman-teman tebak 2 langkah tersisa untuk mengunci kemenangan bagi pemain putih? Ya, kita lihat dalam posisi ini, putih unggul dengan 1 pion, memiliki 6 pion, sedangkan hitam 5 pion. Tapi cobalah teman-teman di sini jadi pemain era romantik. Ya, kalau kalian kangen ya sama suasana permainan Michael Tal, sama gaya permainan Michael Tal, bisakah kalian tebak langkah terbaik seolah-olah kalian kesurupan Michael Tal ya? Seolah-olah kalian menjadi Michael Tal dalam partai ini, teman-teman, dan temukan langkah yang terbaik. Ya, tepat sekali, kuda E7 skak. Ya, tidak mungkin makan, raja geser ke petak H8. Dan langkah kunci kemenangan dari Jordan Van Foreest di langkah ke-42, benteng H3, teman-teman. Ya, kalau teman-teman bertanya, apa sih yang akan terjadi apabila hitam memakan gajah H3? Maka di sini Jordan Van Foreest menyiapkan langkah D7 dengan tujuan mengaktifkan ancaman ke petak B8. Ya, jalan apapun apabila menjalankan H5, maka akan ada jalan menteri H6 skak, benteng H7, menteri F8, checkmate. Nah, apa yang terjadi dengan menteri D7? Maka di sini Jordan Van Foreest menteri B8 skak, benteng F8 tidak bisa, menteri C8 akan dimakan. Ya, apabila benteng F8, maka tinggal menteri E5 atau menteri C7, menteri E5, apabila dimakan F7, checkmate. Ya, lalu kemudian kenapa? Mungkin akan ada pertanyaan, mengapa putih tidak langsung kuda G6 dan nggak perlu benteng H3? Maka ini sebuah kesalahan, karena akan dimakan Hg6, menteri H6 skak, dan benteng H7. Ya, apabila makan, pion F7 coba promosi, akan dimakan benteng F3. Makan kembali raja G7, dan lihatlah hitam unggul 1 perwira, teman-teman. Jadi langkah B3, langkah benteng H3 ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Dengan tujuan kuda G6 di sini apabila tidak dimakan gajah H3. Ya, bagaimana bila menteri C2? Maka di sini putih akan menteri F3 dengan ancaman menteri A8. Perlahan-lahan hitam akan menyerah juga, teman-teman. Nah, inilah yang terjadi ya, teman-teman. Ternyata masih ada ya Grandmaster yang bisa memainkan partai yang cukup mengeri.
Nah, kalau kita lihat partai-partai sebelumnya dari Jordan Van Foreest memang suka bermain dengan pilihan langkah yang luar biasa, teman-teman, pemilihan langkahnya. Nah, berkat kemenangan ini Jordan Van Foreest memiliki 6 poin dari 11 babak, sementara Anies Giri yang menempel ketat Magnus Carlsen harus kehilangan jaraknya. Ya, saat ini inilah pimpinan klasemennya. Magnus Carlsen 7,5 dari 11 babak, Rapot Richard 7 poin dari 11 babak, dan Anies Giri 6,5 dari 11 babak. Gimana teman-teman? Coba komentar untuk partai ini. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Ikutin terus turnamen Tata Steel yang akan live ya, babak ke-12 nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube-nya RL Chess. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur Yes, Indonesia Jaya.